Hai, sekarang kita memasuki pembelajaran 6 ya, masih di subtema 1, kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi. Yuk langsung aja kita membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca berbagai informasi tentang pembuatan tempe. Nah, bacalah teks bacaan berikut ya. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi, tempe, serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Nah, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ayo berlatih. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini ya. Nah, amati yang ini nih teman-teman, yang tadi dibaca terakhir. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru. Nih, amati teks pada paragraf terakhir. Manfaatnya apa? Coba kalian tulis di sini ya. Kemudian sudah itu kalian lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Kata-kata dalam kotak mana ya? Oh ini. Nah ini nih teman-teman. Kita baca ya. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui apa? Teknologi. Kita isi teknologi ya. Teknologi pangan. Nah, bahan utamanya adalah kacang apa? Nih, kedelai. Kemudian dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses atau apa? Proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, konsumsi tempe akan memberikan manfaat. Jadi yang ini yang terakhir konsumsi. Seperti itu ya teman-teman, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Mudah kan? Selanjutnya, ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar, gelas untuk menuang air berukuran kecil. Nah, Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh.
Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 gelas sama dengan satu panci ya. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan ya. Selanjutnya, nah, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, volume yang lebih banyak kita hitung ya. Kalau yang ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang ini cuma 1, 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini cuma 1. Jadi volume yang paling banyak yang mana ya? Kita lingkari ya. Yang ini 10. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Selanjutnya, Siti memasak ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran. Jika tidak ada yang mau mengalah, sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Ayo menulis. Amati hasil diskusi mengenai perbedaan akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nih, tulisannya berwarna ya. Muncul sikap, tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Tulis kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut nih. Yang perlu ditiru, contohnya apa? Kita tulis ya. Satu, menghargai. Nih, dari sini muncul sikap tenggang rasa. Nah, ini sikap tenggang rasa. Yang jangan ditiru adalah perang antar suku bangsa. Perang antar suku bangsa. Nah, coba kalian
perhatikan isi yang lainnya, mana yang perlu ditiru dan perlu dihindari. Nih, seperti memicu pertengkaran itu jangan ditiru ya. Kalau yang perlu ditiru apa aja? Isi di sini ya, teman-teman. Mudah kok. Nah, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Kalian bisa coba itu di rumah ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di subtema 2 ya. Selamat belajar.